Oke, topik kita kali ini kedengarannya emang agak berat ya. Anda akan mati. Tapi percaya deh, ini justru salah satu pemikiran yang paling bisa memberdayakan hidup Anda. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah gimana caranya menerima fakta ini justru bisa bikin hidup jauh lebih penuh dan bermakna. Yuk kita mulai. Langsung ke intinya ya, coba deh renungin pertanyaan ini sebentar. Kalau Anda tahu waktu Anda itu terbatas, dan ya memang terbatas, apa sih yang jadi prioritas utama? Jawaban dari pertanyaan ini, wah itu adalah kunci dari segalanya. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar ya. Sebuah fakta fundamental yang sering banget kita lupain di tengah kesibukan sehari-hari. Waktu kita itu terbatas. Yuk, kita hadapi kebenaran ini sama-sama. Gini, setiap detik yang lewat itu, ya udah, hilang selamanya. Gak akan pernah bisa balik lagi. Memahami ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin loh, tapi justru buat menyalakan semacam api urgensi yang positif di dalam diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Ternyata ada sebuah paradoks yang luar biasa di sini. Menghadapi kematian, itu ternyata bukan sesuatu yang bikin kita murung, tapi justru bisa jadi sumber motivasi yang dahsyat. Nah, yang bikin slide ini keren itu kan kontrasnya ya. Kita tuh sering banget diajarin kalau mikirin kematian itu suram, bikin depresi, sesuatu yang harus dihindari pokoknya. Tapi ternyata riset psikologi nunjukin hal yang sebaliknya. Justru kesadaran akan kematian itu jadi pendorong terkuat kita buat hidup lebih baik. Keren kan? Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Studi dalam psikologi positif dan ilmu persepsi waktu itu membuktikan kalau orang yang sadar waktunya terbatas, itu cenderung jadi lebih produktif, lebih berani ambil resiko, dan lebih menghargai hubungan sama orang-orang di sekitar mereka. Nah, sekarang pertanyaannya kok bisa gitu? Gimana sih cara kerjanya secara psikologis? Kenapa kesadaran akan akhir hidup ini bisa seefektif itu buat mendorong kita? Oke, ini dia nih landasan ilmiahnya. Namanya Terror Management Theory. Gampangnya gini, teori ini bilang kalau kita sadar kita ini fana, kita bakal mati, otak kita itu secara otomatis langsung menyusun ulang prioritas. Apa sih yang benar-benar penting? Jadi intinya apa? Intinya, kesadaran ini maksa kita buat berhenti buang-buang waktu buat hal yang nggak penting. Kita jadi lebih milih pengalaman yang bermakna daripada kesenangan sesaat, dan kita berhenti menunda-nunda mimpi besar kita. Wah, analogi ini dalam banget ya. Coba bayangin deh, hidup itu kayak bank waktu. Setiap detiknya itu kayak uang yang paling berharga. Bedanya, uang ini nggak bisa ditarik lagi. Cuma bisa kita belanjain dan harus bijak. Oke, dan sekarang kita sampai di bagian yang jujur, paling mengejutkan. Ternyata punya pola pikir ini tuh bukan cuma bikin kita lebih produktif, tapi juga bikin kita lebih bahagia. Loh, kok bisa? Lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Kalau kita coba pura-pura nggak tahu, coba menekan kenyataan ini, hidup itu malah jadi terasa hampa, stres. Tapi sebaliknya, begitu kita berani merangkulnya, disitulah pintu kebahagiaan sejati terbuka. Nah, dari sini kita bisa lihat langsung apa aja sih manfaatnya. Menurut studi psikologi positif, kepuasan hidup kita jadi lebih tinggi. Kita jadi lebih kuat, lebih tangguh ngadepin masalah. Bahkan kita jadi lebih berani ngambil resiko-resiko yang positif, yang membangun. Dan tentu saja, hubungan kita sama orang lain jadi makin erat. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara terapinnya di kehidupan nyata? Yuk kita beralih dari teori ke aksi yang praktis. Ini ada 3 langkah simpel yang bisa Anda coba, mulai hari ini juga. Pertama, tiap hari, coba deh tanya ke diri sendiri, yang aku lakuin hari ini beneran penting nggak sih buatku? Kedua, fokus ke orang dan pengalaman, bukan barang. Dan yang ketiga, ini yang paling susah mungkin, berhenti bilang nanti deh. Lakukan sekarang. Dan sekali lagi ya, ini bukan cuma teori di atas kertas. Contohnya tuh ada banyak banget di sekitar kita. Ada pengusaha yang tiba-tiba ganti haluan hidupnya buat keluarga. Ada seniman yang akhirnya nyelesain mahakaryanya karena ngerasa waktunya nggak banyak. Atau mungkin teman kita sendiri yang akhirnya mutusin buat keliling dunia. Sekarang bukan nunggu pensiun. Kesadaran waktu itu, wah itu benar-benar katalisator buat tindakan-tindakan hebat. Oke, sebagai penutup saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan lagi. Pertanyaan yang sama kuatnya dengan yang di awal tadi. Coba renungkan dalam-dalam. Jawaban Anda atas pertanyaan ini mungkin itu adalah petunjuk tentang apa yang sebenarnya paling berharga buat Anda dan apa yang harus Anda mulai lakukan sekarang juga.